siapa yang mau maju menjadi calon presiden harus mau hadir di kampus-kampus. Sebab di kampus inilah nanti isi kepala, wawasan, gagasan, visi misi seorang calon presiden akan diuji secara akademis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Kembali saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa atau kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, Anies Baswedan menantang BEM UI tentang kapan BEM UI akan mengundang Anies Baswedan untuk berdebat di kampus UI. Sekarang yang perlu kita pertanyakan, bagaimana dengan baca pres yang lain? Bagaimana dengan baca pres Ganjar Pranowo yang diusung PDIP dan Prabowo Subianto yang diusung Gerindra? Apakah sama-sama siap seperti Anies Baswedan yang telah menyatakan siap berdebat di kampus UI sesuai dengan tantangan yang diberikan BEM UI? Menurut Ketua BEM UI Melki, dia menantang baca pres untuk datang ke UI berdebat di sana, dan bahkan Melki mengatakan mereka mahasiswa akan menguliti para baca pres ini di BEM UI. Dari 3 baca pres yang ada sekarang, baru Anies Baswedan yang menyatakan siap datang berdebat di BEM UI, dan malah dia menantang kapan waktunya. Kalau kita perhatikan, Anies Baswedan selama ini atau semenjak beberapa waktu terakhir ini telah sering mengadakan diskusi dan berdebat dengan kaum milenial, dengan generasi muda, dengan anak muda. Ada acaranya seperti Desa Anies yang sangat sengit waktu itu. Berbagai pertanyaan sebebas-bebasnya disampaikan kepada Anies. Bahkan setelah bertanya, begitu dijawab Anies, bisa didebat lagi. Juga ada kemarin ini pertemuan Anies dengan kaum milenial di Cipinang. Dan banyak lagi. Tampaknya memang sekarang ini kalau ingin menjadi presiden, kalau ingin menjadi pemimpin Indonesia, isi kepalanya betul-betul ditanya agar nanti setelah menjadi presiden tidak kelabakan, tidak bisa berdiskusi, tidak bisa berdebat, tidak bisa didebat, malah tidak bisa dikritik. Ke depan, bangsa dan negara ini tampaknya menginginkan seorang presiden yang betul-betul kepalanya punya isi, betul-betul punya ide dan gagasan yang bernas untuk membangun bangsa dan negara ini ke depan. Bukan hanya sekedar menjadi presiden hanya karena begitu populer, dipilih rakyat, banyak dapat suara, langsung jadi presiden. Setelah jadi presiden, tak bisa ngapa-ngapain. Bukan begitu. Kesempatan untuk bisa baca pres datang ke kampus ini sesuai dengan putusan MK yang
memperbolehkan kampanye di tempat-tempat pendidikan dan di lembaga pemerintah. Kalau selama ini tidak boleh kampanye di tempat-tempat pendidikan, di lembaga pemerintah, dan di tempat-tempat ibadah. Sekarang yang tidak diperbolehkan hanya di tempat ibadah, tapi di tempat pendidikan dan di lembaga pemerintah tampaknya sudah boleh. Mahkamah Konstitusi MK mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye dan atas undangan pengelola. Hal ini termuat dalam putusan MK nomor 65/PUU/21 Romawi 2023 yang dibacakan pada Selasa 15 Agustus 2023. Kelihatannya putusan MK ini kurang adil juga, setidaknya menurut kita. Kenapa demikian? Sebab di rumah ibadah harusnya diperbolehkan juga, kalau dengan persyaratan seperti pelaksanaan kampanye di tempat-tempat pendidikan dan di lembaga pemerintah. Harusnya diperbolehkan juga di rumah ibadah. Sebab rumah ibadah itu khususnya masjid dan mushola itu di samping untuk melakukan ibadah seperti sholat, juga di sana bagi umat Islam dipergunakan untuk melaksanakan rapat-rapat. Pada zaman Rasulullah SAW, masjid dengan segala aktivitasnya menyatu dengan realitas kehidupan. Hal itu sesuai dengan kriteria pemakmur masjid yang terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 36 sampai 38. Masjid dimaksudkan tidak hanya untuk melakukan sholat pada waktu yang ditentukan, tetapi juga untuk banyak fungsi keagamaan, sosial, politik, administrasi, dan budaya lainnya. Jadi komplit masjid itu kegunaannya. Karena itu rasanya tidak adil kalau kampanye boleh di tempat pendidikan, di lembaga pemerintah, atau maksudnya di kantor-kantor pemerintah, tetapi tidak diperbolehkan di masjid. Jadi harusnya juga kalau boleh pelaksanaan kampanye di lembaga pemerintah, di tempat-tempat pendidikan, juga diperbolehkan di rumah ibadah. Tentu dengan aturan atau ketentuan-ketentuan persyaratan yang jelas. Ini bisa merugikan, terutama tentu bagi baca pres yang banyak pendukungnya dari kalangan ulama. Kalaulah ada kesempatan untuk melakukan kampanye di rumah ibadah, isu-isu politik identitas itu akan hilang. Isu politik identitas itu selama ini kan hanya untuk menghantam politisi-politisi yang dekat dengan agama. Untuk itu aja gunanya. Tetapi mungkin juga gugatan ini tidak memasukkan tuntutannya rumah ibadah. Mungkin tuntutannya hanya lembaga pemerintah dan tempat-tempat pendidikan sesuai dengan kepentingannya mungkin. Tetapi yang perlu diingat, Anies Baswedan yang merupakan baca pres yang berada di luar pemerintah dan tidak dapat kesempatan dengan berbagai alasan. Ini yang perlu nanti diwaspadai. Sebab bagaimanapun kita perlu hati-hati melihat fenomena yang terjadi selama ini baik di KPU maupun di Bawaslu. Kembali kepada persoalan tadi. Sekarang ini memang harusnya siapa yang mau maju menjadi calon presiden harus mau
hadir di kampus-kampus. Sebab di kampus inilah nanti isi kepala, wawasan, gagasan, visi misi seorang calon presiden akan diuji secara akademis, baik oleh mahasiswa maupun oleh staf pengajar atau para pakar yang ada di perguruan tinggi. Sahabat PN, kita ingin nanti agar berani seluruh baca pres datang ke kampus-kampus. Jangan hanya nanti beraninya hanya datang ke lembaga pemerintah. Kita akan tunggu kapan nanti diadakan debat, diskusi, atau apalah namanya, yang menghadirkan baca pres di kampus-kampus. Dan tentu juga publik berharap jangan sampai nanti kalangan kampus, apakah dari kalangan rektor terutama, jangan sampai nanti ada keberpihakan kepada calon-calon tertentu, tapi benar-benar sama pelayanan kepada semua calon presiden. Jadi kalau begini, kita akan melihat nanti mana calon-calon ini yang betul-betul punya ide, gagasan, wawasan untuk membangun Indonesia ke depan, mana yang miskin ide, gagasan, miskin wawasan. Jadi terbuka sekarang kesempatan kepada seluruh anak bangsa untuk memajukan bangsa ini sehingga benar-benar nanti 2045 di tahun emas Indonesia sudah menjadi negara maju. Dan kita yakin kalau presidennya memang cerdas, ikhlas, tulus, tidak sampai 13 tahun seperti dikatakan Presiden Joko Widodo, Indonesia sudah maju. Kenapa bisa kita katakan demikian? B.J. Habibie tidak sampai 5 tahun dia dulu memimpin Indonesia menjadi presiden. Terasa kemajuan negara Indonesia waktu itu. Terasa sekali. Tidak sampai 5 tahun dia, tapi terasa. Kalaulah Presiden B.J. Habibie dulu sempat 2 kali periode dia memimpin Indonesia ini, kita yakin Indonesia telah berada pada tataran negara maju. Kita yakin. Jadi untuk mencapai negara maju Indonesia tidak perlu 13 tahun. 5 tahun ya cukup. Seperti Anies, kita lihat dia bisa melakukan perubahan yang dahsyat di Jakarta hanya dalam jangka waktu 5 tahun. Jadi melihat fenomena yang ada sekarang, terutama dari rekam jejak Anies jadi gubernur di DKI Jakarta dan dari perjalanan perpolitikan Anies selama ini berkeliling di Indonesia, dari perdebatan-perdebatan Anies pada berbagai elemen masyarakat, terutama pada kalangan generasi muda, kita yakin Anies Baswedan dalam tempo 5 sampai 10 tahun akan bisa menjadikan Indonesia ini menjadi negara maju. Kita yakin. Persoalannya sekarang tentu kesempatan harus diberikan oleh rakyat kepada Anies pada Pilpres 2024 nanti. Bagaimana agar bisa kesempatan itu diberikan rakyat kepada Anies? Rakyat jangan sampai nanti bisa ditawar-tawar dengan sebungkus sembako, dengan 1 amplop
Jangan. Mana kita harus memilih kesejahteraan yang panjang ke depan, yang tidak susah lagi mencari makan dari bulan ke bulan, karena kita sudah sejahtera. Kalau sebungkus sembako 3 hari 2 hari habis, kalau 1 amplop 1 minggu habis. Tetapi kalau kita mendapatkan pemimpin yang benar-benar mampu, ikhlas, jujur, punya wawasan ide yang bagus untuk memimpin bangsa ini, kita bisa nanti sejahtera. Kesejahteraan itulah nanti yang membuat kita tidak lagi bekerja 1 bulan untuk 15 hari atau untuk 3 hari, atau sulit mencari pekerjaan. Coba kita lihat Anies Baswedan di Jakarta, dia mau melawan ke pemerintahan pusat demi untuk menaikkan UMP, sehingga UMP, upah minimum provinsi tertinggi untuk Indonesia untuk tahun 2023 DKI Jakarta, UMP terendah Provinsi Jawa Tengah. Jadi melihat kepada perjuangan Anies Baswedan ini, kita optimis Indonesia 5-10 tahun akan bisa menjadi negara maju. Jadi kalaulah pemimpin bangsa Indonesia ini, pemimpin negara Indonesia ini benar-benar dia memimpin untuk rakyat, yang diambilnya hanya gajinya, honornya, tunjangannya saja, tidak berpikir dia untuk 7 keturunan nanti bisa anak cucunya terjamin gara-gara dia menjadi presiden 1 kali periode atau 2 periode. Kalaulah tidak itu berpikir, cara berpikirnya, kalau memang berpikir dia untuk rakyat, kita optimis Indonesia ini akan bisa lebih maju, lebih sejahtera dari Qatar. Sebab peneliti asing telah mengatakan 1 sektor pertambangan saja yang tidak korupsi, itu bisa pemerintah memberi seluruh rakyat, mulai dari yang baru lahir sampai yang akan meninggal besok, itu bisa pemerintah memberi uang cuma-cuma secara gratis dari pemerintah 20 juta per bulan. Bayangkan 20 juta gaji per bulan dari pemerintah untuk seluruh warga negara Indonesia ini, kalau 1 sektor pertambangan saja yang tidak korupsi. Sekarang kemana? Ke KN Merajalela. Tidak saja korupsi, tetapi juga korupsi, juga nepotisme, apalagi. Ketiga hal ini yang harus dihapus dari negara ini. Dan kita yakin melihat kepada rekam jejak Anies di DKI Jakarta dan melihat kepada perjalanan Anies selama ini, mulai dari dia menjadi aktivis di kampus, bahkan mulai dari seorang pelajar dia sampai ke kampus, sampai dia menjadi rektor, sampai dia memimpin DKI Jakarta, sebelumnya juga menjadi Menteri Pendidikan. Kita telah melihat bagaimana bersihnya dia. Dan dengan demikian kita yakin bahwa korupsi akan bisa diperangi jika dipimpin negara ini oleh Anies Baswedan. Apalagi Anies merupakan anggota tim perumus dari KPK dulunya, anti korupsi. Dan yang perlu sekali, yang sekarang sedang ditunggu-tunggu oleh masyarakat anti korupsi adalah kembalinya undang-undang KPK kepada undang-undang yang tidak memberi ruang sedikit pun kepada yang ingin korupsi.
Ini perlu. Undang-undang KPK sekarang ini perlu direvisi. Sehingga tidak ada lagi istilah dari masyarakat pelemahan dari undang-undang KPK. Makanya perlu sekarang ini baca pres ini datang ke kampus-kampus. Sebab kampus nanti yang akan menguji mereka, yang akan melihat wawasannya. Apakah dia betul-betul idealis? Apakah dia betul-betul pemimpin yang ideal? Kampus UI, kampus Gajah Mada, kampus ITB, kampus IPB, dan kampus-kampus lainnya di Indonesia, kita harapkan akan bisa mengundang baca pres ini untuk datang dan untuk menguliti para capres kita nanti. Dan tentu kita berharap rakyat jangan sampai mau dipengaruhi dengan sebungkus sembako, selembar amplop yang isinya 50.000 100.000. Kita sudah capek miskin. Sudah capek kita miskin di negara yang tanahnya subur, yang kekayaan alamnya melimpah, tetapi kita miskin. Kita bagaikan ayam bertelur di dalam padi, tapi mati kelaparan. Itik berenang di dalam air, mati kehausan. Kita tentu tidak ingin lagi begitu ke depan ini. Untuk itu kita perlu pemimpin yang baik. Selagi pemimpinnya tidak baik, kita tidak akan bisa berubah. Pemimpin yang baik akan dihasilkan oleh proses yang baik. Kalau seorang pemimpin dihasilkan oleh sogok, baik sogok sembako ataupun sogok amplop, itu nanti tidak akan menghasilkan pemimpin yang baik. Sebelum jadi pemimpin saja dia sudah mau menyogok, sudah mau ngasih ini ngasih itu supaya dia dipilih. Apalagi nanti setelah jadi pemimpin, dia bisa menyogok DPR nanti untuk lolos undang-undang sesuai dengan keinginannya. Demikian sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu